Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita memasuki pembelajaran ke-8. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pembelajaran 8 yang berjudul Asik Bisa Membaca Surah Al-Kautsar. Kalian kemarin sudah saya suruh menghafal, pastinya kalian sudah hafal semua ya. Yang belum menghafal, segera menghafal ya. Ayo mulai sekarang belajar surah Al-Kautsar dengan baik dan benar, agar Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita sekalian, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Kautsar termasuk surah pendek. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu juga dapat bermakna sungai di surga. Namun ketika ada soal nanti ya, kalau ditanya apa itu arti Al-Kautsar, jawabnya yaitu nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar turun di Mekah sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Ayo kita membaca bersama-sama surah Al-Kautsarnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus rahmat dari Allah. Jadi surah Al-Kautsar itu berisi tentang perintah kita bersyukur kepada Allah, karena Allah lah yang telah memberi kenikmatan atau anugerah yang banyak. Bersyukur dilakukan dengan cara rajin sholat dan berkurban. Orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmatnya akan terputus. Untuk itu, kita harus terus-menerus bersyukur kepada Allah agar tidak terputus pula karunia Allah yang diberikan kepada kita. Jadi, kita harus bersyukur meskipun mendapatkan rezeki banyak maupun sedikit. Pada ayat pertama disebutkan bahwa Allah telah memberi nikmat yang banyak. Kenikmatan tersebut antara lain keimanan, kesehatan, kebahagiaan, kepandaian, rezeki, orang tua yang menyayangi kita, sahabat yang baik, dan lain-lain. Jadi, nikmat atau rezeki yang banyak itu
tidak uang saja, tetapi kesehatan, keimanan itu juga rezeki. Lalu pada ayat kedua, Allah memerintahkan kita bersyukur dengan cara menjalankan sholat dan memberikan kurban. Sholat merupakan ungkapan syukur kita menjadi orang yang beriman, sedangkan berkurban bersedekah kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang jumbo atau orang yang sudah tua. Berkurban merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah atas rezeki yang diberikannya. Orang yang tidak mau bersedekah, maka ia termasuk orang yang tidak bersyukur. Sedangkan ayat ketiga, Allah mengancam orang yang tidak bersyukur, yakni kenikmatan yang mereka terima akan terputus jika sehat tetapi tidak sholat, atau kaya tetapi tidak berkurban. Kenikmatan kesehatan dan rezekinya akan diambil oleh Allah. Orang yang tidak bersyukur juga akan mendapatkan siksa dari Allah. Bisakah kamu hidup di dunia ini sendiri? Tentu tidak bisa, kan? Karena setiap manusia memerlukan bantuan orang lain. Itulah mengapa manusia disebut dengan makhluk sosial, karena membutuhkan bantuan orang lain. Contoh orang yang tidak mau bersyukur itu misal orangnya kaya tapi sakit. Itu namanya tidak nikmat atas rezekinya itu. Jadi orangnya kaya tapi sakit, jadinya sedih. Seperti itu ya. Peduli sesama adalah memperhatikan nasib orang lain. Orang lain itu sama seperti kita. Di dunia ini setiap orang nasibnya berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senang, ada yang susah, ada yang pintar, dan juga ada yang bodoh. Ada yang sehat dan ada yang sakit. Peduli sesama disebut memiliki sikap empati. Apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika ada teman yang sakit, maka kita bisa merasakan sakitnya. Jika ada saudara yang susah, kita akan merasakan susahnya, sehingga kita tergerak untuk membantunya. Orang yang tidak peduli pada sesamanya berarti memiliki sifat sombong. Ia tidak tahu bahwa apa yang dimilikinya berasal dari Allah. Orang yang tidak peduli dengan orang fakir miskin, orang itu akan berdosa karena tidak memberikan hak mereka kepada orang lain. Contoh peduli, misal peduli pada para fakir miskin atau anak yatim, peduli kepada teman atau saudara yang sakit, peduli kepada tetangga yang terkena musibah, peduli kepada teman yang kesulitan belajar. Peduli kepada teman yang kesulitan belajar ini maksudnya itu ketika teman kamu tidak bisa, kita bisa membantu mempelajari pelajaran mana yang kurang paham, karena tidak semua orang di dunia ini pandai. Ada yang sulit dalam belajar sehingga mereka mendapatkan nilai yang kurang. Jika mendapati hal tersebut, kita harus peduli kepada mereka agar mereka memiliki kepandaian seperti kita. Jadi kita
harus bersyukur ketika Allah memberikan ilmu yang banyak dan kita pandai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Mila. Apabila ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan. Setelah ini kalian bisa mengerjakan soal yang akan saya kirim di grup ya. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.